Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga dengan baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Waktu Muhammad meninggal selama 3 hari, tenang. Ya. Waktu Muhammad meninggal selama 3 hari dia tidak dikubur karena pengikutnya sibuk pengikutnya memikirkan siapa yang mau menggantikan Muhammad. Itu menghadiri sendiri pemakamannya atau katanya? Kok menghadiri pemakamannya? Kan dia meninggalnya sudah lama. Kita belum lahir nih gimana? Ya ini saya luruskan ya. Makanya kita pun nggak lihat pemakamannya. Mas Jadis juga kan? Iya, tetapi kita kan mengenalnya melalui itu logika namanya ya. Itu logikanya dulu kita bahas. Kita mengenalnya lewat literasi Islam. Mengenai katanya kan. Ya kan mengenai katanya. Bagusin dulu sinyalmu bagusin dulu. Aduh, sinyalmu saya macet-macet. Kan sudah saya bilang teman-teman, tidak mungkin. Sekali lagi saya katakan, tidak mungkin seseorang itu waras di detik yang sama dia percaya agama Islam. Mungkin karena agama Islam itu hanya dipercayai oleh orang-orang yang tidak waras. Gimana? Ketika kalian ngomongin yang bukan Islam, contoh di KTP-mu tertulis Islam, tetapi kamu berbicara tentang hal-hal di luar Islam, normal-normal saja, iya. Normal-normal saja. Tapi ketika kamu ngomong Islam, pasti kamu mendadak tidak waras. Silakan, yuk. Coba naik kemari, ya, buktikan atau patahkan argumen saya. Ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya, teman-teman ya. Ini ada Aisyah mau naik, tapi followersnya pasti belum cukup ini. Coba kita kasih naik ada Hanafi. Loh, mana kok hilang? Jangan takut-takut ya yang muslim kalau mau naik. Kalau misalnya kalian gemetaran takut, boleh didampingi ustadz. Ya, Hanafi. Hayalan saja jadi viral. Hayalan saja. Ya, silakan. Hanafi, apakah Anda seorang muslim atau Kristen? Hanafi? Nah, kabur. Karena begini teman-teman, kalau misalnya kalian main ke rumah-rumah orang Islam atau kalian main ke masjid-masjid. Terima kasih Kak Jelita Indah, makasih Kak Jelita. Kalau misalnya kalian main, pasti kalian akan lihat ini nih. Ada Muhammad, ada Allah di sini. Karena apa? Karena memang Tuhannya orang Islam itu ya mereka berdua ini. Allah dan Muhammad. Tanpa Muhammad, umat Islam tidak bisa datang kepada Allah. Iya. Bahkan di dalam hadis, apa kata Muhammad? Barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Nah. Jadi Muhammad itu, ya memang dia itu adalah Allah itu sendiri. Iya. Bahkan saya pernah mengatakan, Allah itu adalah Tuhan yang dikarang oleh Muhammad. Iya. Apa buktinya bahwa Allah adalah Tuhan yang dikarang oleh Muhammad? Sebelum Muhammad lahir, tidak ada nabi-nabi yang menyembah Allah. Setelah Muhammad lahir, nabi-nabi dirubah jadi nyembah Allah. Ya. Kalau kalian tidak percaya, ayo naik ke sini, bantah argumen saya. Patahkan argumen saya. Kita kasih naik ada Ali Khomeini.
Oh ini si Nia lagi, nih Nia lagi, Nia lagi. Bro, coba makanmu dikelarin dulu. Udah. Nah, Ini coba udah. kamu nyalakan kamera. Coba tes dulu sinyalmu, jangan putus-putus Nih, kalau sinyalnya udah sinyalmu. bagus nih, sinyalnya udah bagus nih, coba. Kasih Coba, kasih. coba kamu kalau ngomong tentang Islam, kamu Iya. harus waras dulu. Ini aku udah waras ya. Aku nggak di rumah sakit jiwa ini. Ya udah, kameramu coba nyalain dulu. Kameramu Nah, nyalain dulu. Undang dulu, undang dulu. Nggak diundang nggak bisa nah. Baik, saya kirim undangan dari sini. Sabar kita ya, teman-teman ya, sabar ya. Dapat tekan Yo. sama ya, kawan. Ya. Begini Oke, loh. oke. Ah, Kita itu tahu tentang Muhammad, informasi tentang Muhammad kan dari literasi dari literasi Islam sendiri, betul. betul. Dari buku-buku Islam, dari Sirah Oke. Nabawiyah, dari Al-Qur'an, dari hadis, betul. Betul. Ini Nah, saya tanya dulu ya. Saya tanya dulu. Dari awal penciptaan manusia, ya Tuhan turunkan berapa kitab? ini Anda ini kok ngomong apa? Ini nggak nyambung sih. Kita tidak membahas dogma, kita tidak membahas keyakinan yang bersifat subjektif. Kalau menurutmu Tuhan nurun-nurunkan kitab, macam dia itu tukang antar anu. Oh, bukan Gimana, begitu. gimana? Kita tidak bahas itu. Gini loh. Ada bahasa apa coba? Ini Kita- yang namanya Muhammad ini ya, yang namanya Muhammad ini Muhammad tetangga lo atau Muhammad siapa? Muhammad yang kalian percayai sebagai nabi. Nah, kamu percaya nggak? Sebagai Muhammad sebagai nabi? Iya. Iya, sebagai nabi-nabian. Ya percaya enggak? Kalau gitu. Iya, saya percaya dia sebagai Kamu nabi-nabian. percaya, maka kamu di situ ya. Kamu Sebentar di situ. dulu, jangan lari dulu, Nia, tenang. Kita bukan bahas itu. Menurut literasi Islam, Nah. betul tidak bahwa sebelum ke sana dulu gini. Ini nama siapa ini? Yang tertulis di masjid ini? Yang tertulis di masjid itu lafaz ya. Nah, Iya, lafaz. Lafaz yang menuliskan nama siapa? Ya itu yang nuliskan itu orang itu kaligrafi itu. Ya masa yang nuliskan bukan orang? Makanya itu yang nuliskan gitu maksudnya. Nah, Bukan itu Muhammad saya, itu bahkan maksudnya. saya. Loh, kok bisa kamu bilang saya yang nulis gimana sih? Ya, Yang nulis itu bukan saya nih ya. Gini, Yang gini. nulis Apa itu Muhammad adalah yang orang. nulis itu? Gini, Muhammad yang ganti-gantian nulis kita bicaranya nih ya. Tenang. Tarik napas dulu, Hembuskan. Hah, Coba ambil air minum dulu. Ambil minum. udah minum dari tadi 3 gelas. Minum dulu, minum. Oh, minum dulu kopi ya. Oke. Nah, biar tenang dulu. Nah, diskusi yang baik lah. Nggak usah lah kita itu ngeyel-ngeyelan. Ini, Nia. Tenang, Nia. Ya. Ini adalah sebuah masjid dan bukan hanya satu masjid saja, ada banyak masjid Masjid, yang ya, tertulis tahu, nama Pak. Allah dan Muhammad. Betul. Muhammad ya. Betul. Itu yang nyetak siapa? Gitu kan? Bukan Muhammad kan yang nyetak. Bukanlah umat Islam, iya. gimana sih? Nah, itu orang bukan umat ya. Yang nulis itu orang ya. Bukan kambing yang nulis ya. Berat ini teman-teman. Bang, ini kan bukan satu dua kan masjid-masjid yang begini. Ya, udah. Bahkan Ya. di rumah-rumah orang Islam pun banyak seperti ini, Iya. Allah dan Muhammad, betul. Ya, paham Nah. aku. Ya. Oke, betulkah umat muslim menempatkan Allah dan Muhammad sejajar di masjid-masjidnya? Nah, itu kalau di sini ya yang saya tahu ya. Allah dan Muhammad itu utusannya, Allah itu Tuhannya gitu. Ya, Ya. ditempatkanlah oleh umat muslim Allah dan Muhammad sejajar, betul. Masa mau di atas di bawah gimana nanti? Iya, intinya ditempatkan nama mereka sejajar. Namanya yang sejajar kan namanya. Iya, nama itu kan melambangkan sang pemilik nama. Gimana sih? Iya, yang nyejajarkan kan bukan Muhammad. Iya, makanya saya bilang umat Makanya. muslim mensejajarkan Yang Allah dan menyejajarkan kan Muhammad. Ya. Oke, berarti Iya. kamu mengakui. Oke, berarti kamu mengakui bahwa umat muslim mensejajarkan Allah dan Muhammad. Itu lafaz sejajar, tapi kalau wujudnya nggak sejajar di. Oke. Lafaz itu kan melambangkan sang pemilik nama. Baik. Sekarang gini. Oke, sekarang. Betulkah Muhammad berkata, barang siapa yang taat kepada aku, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Betul tidak? Nih, taat yang bagaimana? Karena Muhammad itu kalau ngomong ya, itu yang nulis bukan Muhammad. Bagaimana Tunggu dulu. Kok taat? Barang siapa kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Betul? Ya, gitu. Nah, Maksudnya, artinya itu kan mentaati anaknya Aminah sama saja mentaati Allah. Makanya saya bilang
Muhammad sendiri. Gimana sih? Belum mengakui. Ini yang nulis bukan Muhammad masalahnya, Dis. Jadi Anda tidak percaya hadis? Iya, bukan tidak percaya hadis. Kalau di situ memang saya tanya sama Muhammad, itu jawab iya, iya. Kalau enggak, Dis. Karena saya tahu. Emangnya kamu ketemu dengan Muhammad? Iya tahu. Kalau aku nggak percaya Muhammad, aku nggak mengimaninya apa yang dikatakannya. Teman-teman, ini pasien siapa yang lepas ini, teman-teman? Ini pasien siapa ini? Nah, bukan pasiennya ODGJ ya. Tadi Makanya kamu aku katakan di sini. bahwasanya, Aku jadi kamu tadi- percaya hadis itu? Kalau aku di sini ya, bagaimana dulu? Bukan, Ya, kamu percaya nggak hadis itu? Menaati itu bukan seharusnya. Bukan, bro. Katakan hadis-hadis Apakah yang kamu nulis. percaya hadis itu? Gini. Makanya hadis itu banyak yang nulis Dis. Baik, dibawa saja, ditanya percaya Hadis hadis banyak itu. Anda ditanya percaya hadis itu, muter-muter saja. Pertanyaan saya, ketika Muhammad berkata, siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya ia sedang taat kepada Allah. Jadi, ketika Aminah melahirkan seorang anak laki-laki, nah kalau kamu patuh sama anaknya Aminah itu sama saja kamu patuh sama Allah. Makanya saya bilang teman-teman, Allah tiada lain adalah Tuhan yang dikarang oleh Muhammad. Gimana? Kok bisa-bisanya patuh sama Muhammad itu sama dengan patuh kepada Allah? Kalau dia bukan Allah itu sendiri. Ali Khomeini, ya silakan. Apakah Anda seorang Muslim? Assalamualaikum. Ya. Silakan pasti nyalakan Muslim. kamera, silakan. Assalamualaikum. Bang, saya seorang Kristen. Seorang Muslim itu tidak boleh mengucapkan salam kepada non-Muslim. Loh, gini, Anda itu Muslim yang tersesat. Tenang. Anda Ali, itu sebentar. tidak sesat. Sebelum Anda bilang begitu, ini kenapa wajah Anda kok begini? Ini saya. Kenapa Anda sebagai Islam, sebagai mayoritas, kok udah apa jangan-jangan orang Islam udah tinggal 2 sekarang? Di sini kedinginan. Ya sudah, Udaranya dingin. kamu di bawah sana. Assalamualaikum. Ya, di bawah sana, kamu tidur sana di Assalamualaikum. bawah sana. Iya. Jadi teman-teman, Islam dikembangkan dengan pedang, tetapi Islam dihancurkan oleh internet. Iya, gimana? Oke, kita kasih naik ada Felix Apologet 2. Felix Apologet 2. Oh, malah salah ini, malah perintis muda. Ya, selamat malam perintis muda. Oke, dia tidak nyambung, kita turunkan ya. Sinyalnya tidak kuat. Pastikan teman-teman kuat sinyal kalian ya. Felix Apologet 2. Ya, silakan Felix, nyalakan kamera Anda. Ya, selamat malam Edis. Wah, ini kadrun. Ya, Felix, gimana kabarmu Felix? Ya, alhamdulillah. Ayo. Kabar baik, oke. Gimana, masihkah saja kamu menuhankan manusia? Masihkah saja kamu menuhankan mayat dalam kuburan? Ya, apa yang mau kamu utarakan, Felix? Silakan. Oke, sebelum kita diskusi, pertama janji jangan turunkan, jangan di-kick lah. Janji. Kenapa saya harus menurunkan kamu? Janji dulu jangan di-kick. Karena ini kan komal kamu. Jadi janji Iya, dulu jangan di-kick kita. kenapa diskusi saya secara harus akademisi. menurunkan kamu? Itu pertanyaannya. Karena apa? Boleh. Boleh, temanya Islam. Felix. Kristen. Gimana? Janji dulu jangan turunkan. Kita diskusi apakah Islam atau Muslim agama yang benar atau Kristen? Itu temanya. Ya, itu terlalu luas, yang spesifik Orang. saja. Terus apa yang kau mau bahas? Selangkangan yang kau mau bahas? Ya ini kan kita sedang membahas tema itu juga. Islam atau Ya, Kristen oke. yang benar. Ali gimana sih? Iya, ini tema kita hari ini sedang membahas ini, Felix. Betul, segini Felix. Di masjid-masjid ada nama Muhammad dengan nama Allah yang ditaruh sejajar oleh orang. Islam PS Kristen, Islam atau Kristen agama yang benar. Kita bahas yang paling mendasar saja. Apa? Apa yang mau kamu bahas yang paling mendasar? Oke, Islam atau Kristen agama yang benar. Kok kamu Oke. ulang-ulang terus? Oke. Jangan turunkan Dedis, jangan kau kabur, jangan kau turunkan.
Sepakat. Ini ngomongnya itu terus. Udah kau dibawa sana. Kamu ngomongnya Islam apa agama yang benar? Jangan turunkan. Jangan turunkan. Islam agama yang benar. Islam apa Kristen? Jangan turun. Kamu ulang-ulang terus. Sudah dimulai dari tadi. Ulang lagi, ulang lagi. Gimana sih? Kenapa sih susah banget nyari kalian tuh yang warasan dikit? Sudah diskusi, sudah dimulai. Islam atau Kristen agama yang benar. Iya, ayo kita bahas. Jangan turunkan, jangan turunkan. Islam atau Kristen yang benar. Kamu gimana sih? Yang ada sakit kepala ngobrol sama kamu. Gimana? Ayo silakan, silakan. Kita kasih naik ada Ahmad. Ahmad. Oh, Detsul. Oke, Detsul. Selamat malam, Detsul. Detsul? Silakan. Muslim atau Kristen, Bang? Muslim. Muslim. Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan kamera nyalakan, Bang. Oke, ya, apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Dis, Ya. jangan saling mengatakan agama nggak baik itu. Jangan saling mengatakan agama nggak baik. Saling mengatakan agama maksudnya gimana? Coba dengarkan dulu. Spesifik, Bang. Tapi saya tanya dulu, Bang. Abang Muslim? Mau menghina agama Islam terus kau tuh. Menghina agama Islam. Memang kamu ini sungguh nekat yang luar biasa, kamu Detsul. Coba kamu tunjukkan satu fitnahan saya atau hinaan saya terhadap agama Islam. Itu udah banyak itu. Tunjukin satu. Video-videonya udah banyak. Simpel. Iya, tunjukin satu Detsul. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu aja. Yang mana? Ya udah Detsul. Kalau kamu biasanya nonton yang ngadu ayam, kamu jangan masuk ke sini. Kamu salah forum, salah kamar. Sedangkan kamu saja pegang TikTok saja nggak pernah. Kamu saja ngelihat begini saja seperti kamu baru ngelihat satu barang baru. Apa itu kamu kayak gitu? Ya, bagusin dulu sinyalmu lah. Sinyalmu saja macet-macet gini gimana? Ya, kamu tidur di bawah dulu sana. Aduh. Kenapa sih sinyal saja susah? Heran saya dengan kalian ini. Kalau misalnya kalian masih dengan pola hidup Islam, selama itulah kalian nanti akan hidup dengan di bawah garis kemiskinan. Iya, karena apa? Kalian tiap hari kerjanya baca Quran, belajar huruf Arab, 5 menit, berapa menit sekali ke masjid. Gimana kalian ini? Oke, kita kasih naik ada Alif Sel. Alif Sel 01. Silakan. Alif Sel. Di mana saya memfitnah agama Islam? Tidak pernah saya mengatakan sesuatu dengan modal asal-asalan atau mengada-ngada. Pasti selalu ada dasarnya seperti ini nih misalnya nih. Ini kan Muhammad, ini Allah. Ini selalu begini nih, selalu berpasang-pasangan karena memang Tuhannya orang Islam ya memang yang dua ini. Bahkan kalau kamu patuh sama ini, kamu sama saja sedang patuh sama ini. Jadi kamu harus taat sama ini dulu. Kalau kamu sudah taat sama ini, sesungguhnya kamu telah taat kepada Allah. Jadi taat sama Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Makanya saya bilang Muhammad itu tiada lain adalah Allah. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Gus Imam. Oke, Gus Imam. Ya, selamat malam Gus Imam. Malam Bang Idis. Ya, Apa silakan kabar? Gus Imam, nyalakan kamera. Suaramu menggema loh, Gus Imam. Iya, feedback ya. Iya. Tunggu. Saya buka dulu. Ayo. Oke. Udah buka sih. Oke, sekarang sudah benar. Ayo silakan. Gus Imam, kita ini dari tadi sedang membahas mengenai bagaimana
Muslim atau Islam menempatkan Muhammad itu sejajar dengan Allah? Islam itu tidak bermaksud seperti itu Bang Edis. Makanya Oke. saya Betulkah barang siapa yang mematuhi Muhammad sejatinya dia sedang mematuhi Allah? itu perintah langsung dari Allah Bang Edis. Pertanyaan saya bukan itu. Benarkah ketika seseorang muslim itu mentaati, patuh, tunduk sama Muhammad, sejatinya dia itu sedang patuh, taat, tunduk kepada Allah? Betul, betul. Nah, berarti yang dipatuhi, ditaati, ditunduki siapa? Gini Bang Edis. Berat. Siapakah yang dipatuhi, ditunduki, ditaati oleh seorang muslim? Sekarang saya tanya dulu Bang Edis ini, betul-betul mau tahu atau mau mengejek? Kan itu. Kok mau mengejek sih? Sekarang gini. Sekarang saya jelaskan dulu sama Bang Edis. Kalau memang Gus Imam, gini, sebelum dijelaskan, coba jawab dulu pertanyaan saya. Jikalau seorang muslim taat, tunduk, patuh sama anaknya Aminah, maka sejatinya seorang muslim tersebut sedang menundukkan diri taat kepada Allah, betul? Ya karena itu perintah Allah. Iya, artinya kata Muhammad, tenang, ini kan kata Muhammad nih. Ya. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia sedang taat kepada Allah. Ya. Berarti yang ditaati umat muslim, yang kepadanya umat muslim tunduk patuh, siapa orangnya? Ya, kepada gini Bang Edis, saya jelaskan ya, saya jawab. Ya. Ketuker-tuker nanti Allah sama Muhammad. Saya jawab. Silakan. Ya. Jadi kalau memang Bang Edis bertanya, kemudian Bang Edis itu menjawab dengan akal pikiran Bang Edis sendiri, itu endingnya pasti dolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Nah, makanya saya sekarang minta kesempatan untuk menjawab supaya tidak gagal paham. Nah, terkait penjelasan Bang Edis tadi itu, bahwa ada hadis yang menjelaskan barang siapa yang mentaati Rasulullah atau Nabi Muhammad, maka sejatinya mentaati Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu. Nah, dan itu berdasarkan perintah Allah dalam Al-Qur'an. Saya bacakan nih biar kita akan pakai data. Dalam Al-Qur'an, may yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizah. Artinya saya bacakan, barang siapa menaati Rasul yaitu Nabi Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan ini Bang Edis, taat yang dimaksud dalam penjelasan baik hadis baginda Rasul atau Nabi Muhammad itu dalam rangka taat dalam ajaran Bang Edis, begitu. Taat dalam ajaran segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, maka itu sama halnya dengan yang diperintahkan oleh Allah. Oke. Jadi siapa yang ditaati oleh umat muslim? Taat kepada Nabi Muhammad, taat kepada Allah sejatinya. Iya, artinya tidak mungkin bisa taat sama Allah tanpa taat sama Muhammad, betul? Karena Nabi Muhammad utusan Allah Bang Edis. Iya, makanya saya bilang umat muslim itu menyerahkan ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada seorang manusia, anaknya Aminah. Betul? Betul? Oke, sekarang gini, saya jawab. Boleh saya jawab? Silakan. Boleh saya jawab ya? Jadi saya terima kalau pernyataan Bang Edis seperti itu, Bang Edis. Sekarang kita oke, Anda sudah menerima. Jangan kita muter-muter lagi. Begini, Bang. Tunggu, saya jawab dulu. Oke, saya terima kalau Bang Edis menjustifikasi bahwa umat Islam itu taat kepada anaknya Aminah. Kan gitu. Betul. Saya terima tuh. Saya sepakat dengan Bang Edis. Sekarang gini Bang Edis. Sekarang saya bacakan ini. Perintah untuk mentaati Yesus, ya. Ini saya bacakan ya. Mentaati Yesus itu anaknya Maryam, betul. Sementara Secara biologis ya. Iya, kemudian umat Kristen termasuk Bang Edis, itu bukan lagi patuh, bukan lagi taat kepada Isa putra Maryam, tapi sudah melampaui batas sampai taraf menuhankan. Padahal di sini ya, di dalam Injil saya bacakan di dalam Injil. Taraf menuhankan. Sebentar. Taraf menuhankan. Emang menuhankan itu gimana? Kok kita kesini-sini lagi sih?
Bukan, gitu sih. Makanya saya baca. Sebentar. Ini lagi, ini penyakit kita ini. Sampai kepada taraf menuhankan. Oke, taraf menuhankan itu seperti apa? Sekarang saya tanya, Tuhan Bang Edis itu siapa? Kok ditanya taraf menuhankan, Anda lari kemana-mana sih? Semua orang Kristen kalau ditanya siapakah yang menjadi Robnya, siapakah yang menjadi Tuhannya atau Tuannya, maka jawabannya Bapa, Firman atau Yesus dan Roh Kudus. 3 yang satu. Nah, kalau umat Muslim ditanya siapa yang jadi Rob kalian, siapa yang jadi Tuhan atau Tuan kalian, Allah dan Muhammad. Gimana sih? Oh, kita muter-muter di situ terus, itu tema udah basi, Gus Imam. Udah basi. Sekarang saya bacakan ini. Perintah untuk mentaati Yesus dalam Injil adalah, ya kan? Saya bacakan dalam Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini dalam Yohanes ya. Oke. Pertanyaannya sekarang, oke, kita biar nggak debat kusir lagi. Menurut kamu nih, Gus, tenang Gus. Menurut kamu, sebagai seorang Muslim, orang Muslim harus patuh dan taat nggak kepada Yesus? Yuk, wajib, bahkan tidak beriman. Seorang Muslim jikalau tidak beriman kepada Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu dalam Islam bukan hanya dianggap Nabi, Bang Edis. Bahkan Nabi Isa itu digolongkan kepada gelar ulul azmi. Itu luar biasa. Sudah, baik. Kalau misalnya kalian menganggap bahwa Yesus sebagai golongan termasuk golongan ulul azmi, di situ ada Yesus, ada Muhammad, ada Ibrahim, kemudian siapa lagi, satu lagi, ada Musa, begitu ya? Ya. Nah, sekarang kalau di mulut kalian mengatakan kalian mau taat kepada perintah-perintah Yesus, kenapa kalian malah mengikuti Muhammad? Ketika kamu bilang taat kepada Yesus, di detik yang sama kamu taat kepada Muhammad, itu namanya kamu sedang menipu dirimu sendiri. Karena apa? Karena perintah-perintah Yesus bertolak belakang dengan perintah-perintah Muhammad. Muhammad mengajarkan boleh bohong, Yesus mengajarkan jangan bohong. Satu. Nah, udah saya jawab. Yesus mengajarkan tidak ada kawin mawin di kehidupan yang akan datang. Muhammad mengajarkan di surga nanti ada pesta seks. Gini, Bang. Kan udah bertolak belakang, Bang. Gimana kita ini mau mengikuti yang seperti ini? Umat Islam mau mengikuti Yesus, sementara barusan kalau dalam Islam terkait pernikahan itu ada, Bang Idis, ada penjelasannya dalam Islam. Kok pernikahan sih, Gus? Dalam Injil ada enggak kira-kira di Bible Bang Edis itu ada enggak bab tentang nikah itu? Bab tentang nikah? Ya, Ada. Tunjukkan. Baik, di dalam kitab Kejadian ya pasal yang kedua, Tuhan berfirman, beranak cuculah dan berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Itu perintah langsung kepada Adam dan Hawa. Nah, di dalam agama Islam, bahkan saya katakan Islam itu menurut iman Islam adalah keturunan zina. Yang menjelaskan sebutkan kata nikah saja di situ. Secara jangankan penjelasan kita secara kok lompat kemana-mana sih, Gus. Saya heran loh kalau diskusi sama orang Islam nggak pernah bisa fokus kepada satu tema gitu loh. Ini kok kita jadi lari kemana-mana sih? Kita ini tema kita adalah barang siapa yang taat mengikuti Muhammad, sesungguhnya dia sedang taat mengikuti Allah, betul? Oke, saya jawab ya. Nah, berarti sebentar. Kalau perintah-perintah Muhammad kita lihat di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an, kan perintahnya aneh-aneh. Contoh, Gus. Sekarang nih, kamu saya kasih gambar bagus nih, Gus. Aduh, ini gimana sih Gus Imam ini? Kok masih saja kamu itu apa yang bisa menyadarkan kamu, Gus? Nih, kamu lihat gambar ini, Gus. Lihat nggak ini orang ini? Waduh, itu tenang, Gus, tenang. Jangan terpukul hatimu. Kamu lihat orang yang digambar. Saya sudah menghargai Bang Edi selaku host sebagai tamu. Langsung marah dia Gus Imam. Gus Imam, saya tanya dulu Gus Imam, apakah gambar ini adalah editan? Jelas editan itu Bang Edis. Editan, ya Tuhan. Desainer asli. Gus, sebentar, jangan ada tulisannya. Tulisannya kamu anggap saja tidak ada dulu. Ini gambar ini orang yang sedang memegang botol berisi kencing onta ini asli atau editan?
Ya jelas editan Bang Edi. Baik, Saya sebentar, desainer Bang Edi. sebentar, saya tunjukkan videonya. Berat ini teman-teman ya. Jadi umat muslim ini mengingkari kenyataan teman-teman. Jangan berat-berat ngomong sama muslim, kasih aja yang bagus-bagus, yang ringan-ringan. Sungguh kamu ini Gus, saya tunjukin ya Gus ya. Nih, saya akan tunjukkan kepada Agus nih. Ya terus itu hubungannya dengan tadi taat kepada baginda Rasulullah. Iya, ini kan akibat taat sama Muhammad. Inilah akibatnya mentaati seorang anak Aminah akhirnya jadi sedeng. Kok kamu tidak percaya? Nih Gus, sebentar nih Gus. Ini adalah ini videonya nih. Ini orangnya nih. Jangan kamu bilang ini bukan video asli. Nih. Ini adalah sekumpulan orang-orang Islam, para pengikut Muhammad yang pergi ke Arab. Apa yang mereka lakukan di Arab? Mereka meminum kotoran alias air kencing. Nih. Nih. Artinya nanti bilang boleh kita coba walaupun seumur hidup sekali ya. Bismillah. Bismillah. Kelas, ya 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya biasa. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Siapa itu Bang Edi? Siapa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bang, yang minum-minum kencing onta begini, ini bukan 1, 2, Bang. Ada banyak orang minum-minum kencing onta nih. Dijual. Siapa itu? 5 real. Udah persis kayak pedagang di pasar Senen. Saya tanya sekarang. Nah, saya balikin dulu kamera saya, bentar. Balikan. Saya boleh saya ngomong sekarang. Sebentar Gus, saya tanya gini. Boleh saya Itu ngomong? kan Saya tanya sebentar, dulu. tenang Gus. Kan barang siapa yang mentaati Muhammad, sejatinya dia itu sedang mentaati Allah. Betul? Ya, terus. Artinya orang tersebut sedang mentaati Muhammad. Dan waktu dia mentaati Muhammad itu, dia itu lagi mentaati Allah. Karena Muhammad dan Allah itu dalam sudut pandang saya, Allah itu memang ciptaannya Muhammad. Nah, sekarang gini Gus, saya mau tanya dulu jujur. Minum kencing, sebentar Gus. Minum kencing itu dari Muhammad atau dari Yesus? Tunggu saya cari dulu referensinya Bang Edi, biar kita berbicara sesuai data ya. Silakan ya. Sudah saya bilang, mengikut Muhammad berakibat orang itu bisa tidak waras. Bagaimana kita mau waras? Orang kencingnya hewan diminum, otaknya di mana, Gus? Heran saya, kencingnya hewan loh. Aduh. Apalagi onta itu hewan yang sangat bau. Baunya luar biasa, apalagi kencingnya, Gus. Di mana otak, di mana? Otak di mana? Jadi gini Bang Edi, saya jawab nih ya. Silakan. Oke. Jadi dalam Islam itu Bang Edis, dalam Islam itu ada istilah ad-daruratu tubihul mahdurah. Jadi dalam keadaan darurat, maka sesuatu yang tidak diperbolehkan itu bisa menjadi boleh Bang Edis. Kemudian setelah saya melihat dari beberapa referensi, ternyata orang-orang yang meminum daripada kencing onta itu mereka adalah untuk dijadikan obat dengan catatan yang pertama tidak ada pengobatan yang lain, itu yang pertama. Mulai lagi mereka ngarang. Gini, Anda percaya nggak bahwa kalau lagi minum kencing onta itu sedang mengikuti mentaati Allah? Gimana? Pada waktu itu ada orang-orang di Madinah, mereka itu sedang sakit. Ya, betul. Kemudian datanglah mereka kepada Rasul. Oke? Kata Muhammad, kalau kalian sakit begitu, itu ada kandang unta. Datanglah ke sana, minumlah air kencingnya. Betul? Ya, betul. Nah, ketika Anda patuh sama perintah Muhammad itu, Anda sedang patuh sama Allah kan? Iya, patuh kepada Allah lah Bang Edi. Nah, karena barang siapa yang patuh sama Muhammad, dia sedang patuh sama Allah, betul? Betul. Nah, artinya meminum kencing onta itu adalah perintah dari Allah, betul? Artinya Bang Edi, Nabi Muhammad itu tidak akan melakukan sesuatu kecuali dengan wahyu dari Allah. Oke, artinya minum kencing onta pun dari wahyu, betul?
Kalau memang bukan tidak seperti itu. Sekarang udah bukan dari wahyu. Memang susah. Saya jawab dulu. Jadi Gimana? kalau memang ad-daruratu tubihul mahdhurah. Setiap perkara yang darurat itu bisa Tidak ada di situ dikatakan darurat, Gus Imam. Kenapa sih kalian ini suka mengada-ngada? Dan tiadalah kamu itu, melainkan adalah orang yang suka mengada-ada. Siapakah kaum yang mengada-ngada itu? Yaitu tukang sulap dan tukang sihir. Dan siapakah tukang sulap dan tukang sihir itu? Yaitu mereka yang mengada-ngadakan yang tidak ada menjadi ada. Nggak ada di situ darurat, Gus Imam. Yang ada mereka itu minta ya Rasulullah, kami ini sedang sakit. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Nah, itu ada kandang unta. Datangilah kandang unta itu, lalu minumlah air kencingnya. Tahu apa yang terjadi setelah itu? Ya, Tahu nggak lanjutan dari kisah itu apa? ya terus. Lanjutan dari kisah itu, mereka yang disuruh Muhammad mendatangi kencing unta dan meminum kencingnya itu, membantai unta-unta itu dan para penggembalanya. Membantai para penggembala. Tenang. Karena mereka tahu kita lagi dikerjain Muhammad. Nah, itu referensinya. Coba sekarang saya tanya, apa yang terjadi? Yang terjadi kepada mereka apa? Tunjukin. Saya nanya tunjukin referensinya mana? Astagfirullahaladzim. Minta ditunjukkan lagi. Makanya saya bilang teman-teman, walaupun penampilannya seperti ini, pakai kopiah, pakai baju koko, pakai topi kopiah, ilmunya tetap saja di hadapan saya seperti anak SD. Minta ditunjukkan nih. Saya tunjukkan. Ya. Saya tunjukkan ya. Bentar nih, saya tunjukkan apa yang terjadi kepada mereka-mereka yang disuruh oleh Muhammad. Nih. Lihat ya. Saya balikan kamera saya lagi ya Gus ya. Memang luar biasa umat muslim ini. Tidak mengerti isi bukunya. Lihat. Minum kencing onta untuk berobat nih. Lihat ya, saya bacakan ya. Ya, terus. Dari Anas bin Malik berkata, oke, beberapa orang dari Uqul dan Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim di Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Mereka pun berangkat menuju kandang unta. Ketika telah sembuh, mereka membunuh penggembala unta Nabi. Dibunuh para penggembala unta Nabi itu dan membawa unta-untanya, dibawa kabur. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi dan menjelang siang beliau memerintahkan mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi. Ini gimana? Inilah kelakuan Muhammad, disiksalah oleh Muhammad, dipotong tangan dan kakinya, hidup-hidup badannya dibuang, dijemur kayak ikan pepes sama Muhammad. Muhammad itu orang yang keji bang, Muhammad itu orang yang sangat kejam. Kok kalian ngikut-ngikutin Muhammad? Aduh muslim. Sudah saya bilang, saya tiap hari ngomong sama kalian, kenapa kalian tidak mendengarkan saya? Bang Idis, kencing onta itu kenapa diperbolehkan oleh baginda Nabi Muhammad? Tadi katanya nggak boleh, sekarang boleh. Yang tidak boleh itu Bang Idis, yang tidak boleh. Oke, jangan ke situ lagi. Betul tidak hadis yang saya bacakan tadi? Karena gini, saya jawab. Jangan dibantah. Saya perlu jawab dah nih. Gus, betulkah riwayat yang saya bacakan tadi atau karang-karangan saya? Gini Bang Idis. Kalau Enggak, dalam- sebelum gini dulu. Betul atau karang-karangan saya riwayat yang saya bacakan tadi? Ya betul, cuma Betul. dalam ilmu fikih itu ada 4 madhab Bang Edis, ada 4 madhab dan masing-masing madhab ini berbeda pendapat itu dalam ilmu fikih. Oke, apa bedanya? Mazhab apa yang berbeda? Nah, sekarang saya jawab. Kenapa tadi awalnya saya bilang karena memang pertanyaan Bang Edis ini memang baru saya dengar gitu loh. Nah, setelah saya cari referensinya ternyata
para ulama dari madhab yang empat, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi, itu berbeda pendapat. Kenapa saya katakan tadi di awal itu saya tidak sepakat kalau itu diperbolehkan? Karena ada sebagian para ulama itu yang mengharamkan dengan alasan bahwa kencing unta itu najis. Sementara ada juga para ulama yang Kok kita lari ke ulama, Gus? Kita ini kan bahas Muhammad. Kok lari ke ulama sih, gimana sih, Gus? Yang mana lebih tinggi? 4 imam mazhab itu, mana yang lebih tinggi mereka itu ketimbang Muhammad? Ya, al ulama warasatul anbiya. Sekarang di zaman sekarang Bang Edis, di zaman Enggak sekarang nyambung lagi kan, Gus. Gus, coba Gus perhatikan pertanyaan saya. Yang manakah yang lebih tinggi, Muhammad atau keempat imam mazhab? ya Nabi Muhammad. Oke, Muhammad memerintahkan minum kencing onta enggak? Ia memerintahkan. Berarti menurut Muhammad kencing onta itu najis atau tidak? Tapi gini Bang Edis, dalam Aduh. Intinya begini loh, Gus. Saya sudah bilang, Gus, Inilah saya- temanku inilah saya nih, yang teman-teman. sangat saya kasihi. Saya itu prihatin, Gus, dengan kalian. Begini ya, saya kasih tahu nih. mau menjawab, Ini saya memanggil kalian dengan kasih sayang. Begini, Gus, dengarkan, Gus. Gus, Jadi kalau Bang Edis ini ngomong, waduh, dia sudah ngomong terus kan. Gus, dengarkan ya. Saya memanggilmu untuk bertobat daripada mengikuti Muhammad. Begini, Gus, saya kasih tahu. Nah, Muhammad itu kalau saya aduh, ini gimana saya mau ngomong dipotong terus. kalau saya masuk gereja Bang Edis, saya yakin satu gereja itu akan masuk Islam semua. Nah kan lari kemana-mana kan, hayalan saja. Itu kan hayalanmu saja, Gus. Karena saya akan menjelaskan kitab Injil itu, ajaran Yesus itu sesuai dengan apa yang diinginkan Yesus, bukan yang diinginkan oleh Paulus. Ini lompat ke sana, lompat ke sini, Gus. Udah dibawa dulu, Gus lah. Belajar dulu lah. Kamu lompat terus ke sana kemari. Aduh, gimana saya mau serius ngomong. Kamu malah lari ke sana. Aduh, gimana sih? Jadi teman-teman, maksud saya begini. Banyak orang Islam, mereka tidak tahu dengan kelakuan Muhammad. Mereka taunya Muhammad yang indah-indah. Oh, Muhammad adalah sosok mulia, berwelas asih. Mereka tidak tahu. Coba lihat itu, orangnya diapakan? Dipotong tangan dan kakinya, hidup-hidup dijemur di padang pasir sampai meninggal. Dibikin sama Muhammad kayak ikan pepes. Coba lo dijemur panas-panas seperti itu. Gimana? Itu kan penyiksaan yang dilakukan oleh Muhammad. Jadi teman-teman sekalian, apakah ada di dalam diri Muhammad itu suri tauladan? Ini sudah waktunya kalian renungkan kembali. Matanya dicongkel, tangan kakinya dipotong, dijemur di padang pasir. Itu kan perbuatan yang sangat menyiksa. Kalaupun mereka membantai para penggembalanya Muhammad, mereka dijatuhi hukuman mati, ya dihukum mati. Kenapa harus dicongkel matanya, disiksa hidup-hidup begitu? Ih, gimana kalian? Ini tuh literasi umat muslim sendiri. Nanti kamu bilang, itu kan hadis bang. Mulai. Iya. Subastian 008. Ini Saras 008. Ya, Subastian, silakan nyalakan kamera Anda. Subastian. Gak jadi naik, ada tamu bentar bang. Turunin aja. Nah, gimana ini? Muslim atau Kristen bang? Murtadin, keluar dari agama Islam. Oke lah, ada tamu dia teman-teman. Iya, ngarang bebas mereka ini. Hayalan saja yang dikatakan oleh mereka. Ya. Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjut lagi, teman-teman sekalian, saya infokan sekali lagi kepada teman-teman, kita ada program kita itu adalah mendirikan rumah atau tempat apologet kita di sini ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, kepada pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, kita sedang menggalang dana untuk mendirikan, di mana dengan adanya rumah apologet ini nanti teman-teman, maka kita sudah memiliki tempat sendiri. Kita di situ bisa kumpul-kumpul, kita di situ bisa
memproduksi konten-konten, kita bisa bikin podcast, ya kita jadikan tempat atau base camp kita. Nah, kalau teman-teman tergerak hati ingin mensupport, teman-teman bisa support dengan cara berkolekte atau memberikan persembahan untuk pembangunan atau pendirian rumah Apologet di yang tertera di layar. Teman-teman juga bisa support melalui Zelle bagi teman-teman yang di US. Zelle-nya itu saya taruh di YouTube. YouTube saya ada di mana? Ada di bio, teman-teman. Silakan cek saja di bio saya. Mampir ke profil saya, lihat di profil saya info tentang diri saya. Ada di situ, kalian bisa cek sendiri ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Oke, kita lanjutkan kembali. Silakan ya bagi yang muslim-muslim, kalau kalian ingin mengajukan permintaan naik dan berdiskusi dengan saya, mari silahkan ajukan permintaan naik. Kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada pembela Rasulullah. Waduh, Muhammad dibela-bela. Pembela Rasulullah, silakan nyalakan kamera Anda. Kalau dia lagi. dia lagi. Dapat Anda sekarang. Aduh, Mantap. kamu belum taubat-taubat juga. Gini Des, kenapa Anda nggak kasih naik saya? Kalau saya ini baru, betul saya katakan tadi, kalau saya ganti nama pasti Anda naikin. Kasih naik gimana? Bukankah kita sudah berkali-kali diskusi? Namamu siapa yang dulu? Namamu yang dulu siapa? Saya Masa sampai lupa. Ya lupa gimana? Orang Reza terlalu nama banyak saya, di sini Dis. muslim yang diskusi dengan saya. Iya. Reza nama saya, Dis. Oh iya, Reza. Lupa saya Reza. Iya. Reza. Coba Reza. Oh, Dis gini, kita kan belum Kamu selesai. ini kenapa belum taubat-taubat juga dari mengikuti Muhammad? Bagaimana kamu mau Gini, Dis, menjadikan dia sebagai... Anda mengakui Yesus punya Tuhan tidak? Aduh, kok kamu bahas-bahas lagi ke sana diulang-ulang lagi. Des, Anda Baik. mengakui tidak Yesus punya Tuhan? Iya, saya akui. Emang kenapa? Lalu Islam benar gitu gara-gara itu? teman-teman. Record teman-teman. Yesus mengakui Yesus punya Tuhan. Sip. Sudah. Lalu Islam jadi benar gara-gara itu? Nah. Berarti ada berapa Tuhan Anda? Kok kita bahas tema-tema yang sama sih? Gimana sih? Kenapa kita membahas hal-hal yang sudah kita bahas dulu, Gimana sih? Reza? Anda aja nggak bosan bahas Rob kok. Masa ini mau dibosankan? Gimana? Reza, dengarkan ya. Ketika Yesus Nah, datang gimana, ke gimana? dunia ini, ketika Sang Firman itu di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14, dan Firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah dianugerahkan oleh Bapa sebagai anak tunggalnya. Di dalam Yohanes pasal yang pertama itu jelas sekali dikatakan firman itu menjadi manusia. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, apakah Tuhan Yesus menjadi seorang yang ateis? Apakah Tuhan Yesus di sana tidak berdoa? Apakah dia di situ menjadi orang yang tidak pernah melakukan acara-acara kegiatan agama Yahudi? Jelas. Dia melaksanakan apa yang menjadi tuntutan segala hukum Taurat itu. Yesus berdoa, ya. Apakah ada orang Kristen yang mengingkari Yesus berdoa? Iya, Yesus berdoa. Kalau ada orang Kristen yang bilang Yesus tidak berdoa, maka dia tidak waras. Nah, dengar tuh. Loh, iya, memang iya. Memang iya. Gimana? Berarti- yang jadi masalah, berarti tenang, Tuhan tenang, berdoa tenang, sama Tuhan. tenang. Enggak, Tuhan berdoa sama Tuhan. Tenang dulu. Yang jadi masalah itu, Reza, kenapa umat muslim kalian tersenyum? Umat muslim itu tetap saja mempertuhankan setan yang terkutuk. Makanya kalau dengar omongan saya itu dengar sampai selesai. Ini, Reza, tenang dulu. Gini, oke kita clearkan Justru nih, kita clearkan. tenang. Justru pernyataan kita saya clearkan ini. itu, justru pernyataan saya itu adalah bagaimana kita harus meneladani Yesus. Kita harus hidup seperti Yesus. Kita harus berdoa. Kita harus menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kita kepada Bapa di sorga. Sebagaimana Oke, Yesus jelaskan. melakukan itu. Oke. Menjadi pertanyaan sekarang, Oke. kenapa kalian tidak seperti Yesus? Kenapa kalian malah seperti orang Muhammad? Oke, saya tanya Anda. Anda mengakui mengikuti Yesus, betul? Betul.
Itulah yang Betul. dimaksud Adakah dengan Yesus- mempertuhan itu. Oke, adakah Yesus mengajarkan ke gereja? Kamu jangan kemana-mana dulu, fokus dulu. Kok kan kemana-mana dulu? Adakah Yesus mengajarkan ke gereja? Baik, pengertian gereja itu apa dulu? Silakan. Loh, saya tanya Anda, ada tidak Yesus mengajarkan ke gereja? Yesus mengajarkan supaya kita itu berkumpul dengan orang-orang yang seiman. Nah, kata berkumpul itu kalau kita cari akar katanya itu namanya gereja. Gereja itu ya artinya perkumpulan, jemaat. Oke, satu tidak ada berarti. Adakah Yesus mengajarkan makan Ada babi? sih gimana sih? Loh, Tuhan saya tanya Yesus Anda. mengajarkan apa? Hendaklah kalian bersatu Anda kan dan mengklaim saling gini, mengasihi. Anda mengklaim mengikuti Yesus. Saya tanya, ada tidak Yesus mengajarkan ke gereja? Tidak ada. Adakah Yesus mengajarkan makan babi seperti yang dilakukan Kristen sekarang? Satu-satu pertanyaanmu. Jangan kau borong semua. Loh, Satu kita clearkan saja dulu semua kau beresin. Kristen mengakui bahwasanya kamilah pengikut Yesus sejati. Nah, saya tanya apa yang kalian ikuti dari Kenapa Yesus kita itu? lari kemana-mana? Jangan kau lari dulu ke sana Bukan lari, kemari. bukan lari, bukan lari. Kan Reza, giliran tenang, ditanya iman tenang, Anda Reza, katakan. tenang, Nah, tenang, begini tenang, Anda. tenang, tenang. Oke, saya sudah tenang ini. Saya Intinya sudah begini, tenang. kalian itu kan mengatakan kepada saya, apakah Yesus bertuhankan Bapa di sorga? Saya jawab iya. Tuh suruh orang Kristen ke sini debat dengan saya, apakah Yesus mentuhankan Bapa di sorga atau tidak? Yesus Mentuhankan di itu dalam sudah- Bible jelas dia menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhannya, sebagai tuannya. Oke. Rekor Yang teman-teman, jadi rekor. masalah, tenang, tenang. Yang jadi masalah adalah kenapa umat Muslim tidak menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuan atau Tuhannya, seperti Yesus menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuannya, sebagai Tuhannya. Yesus itu adalah hambanya Bapa di sorga, dia hamba. Iya, Maka memang Bapa di hamba sorga dia. itu Yang adalah bilang- tuannya. Yang bilang dia bukan hamba siapa, Dis? Yang bilang dia bukan hamba Iya, yang siapa, jadi Dis? masalah kenapa kalian malah menghambakan diri kepada setan yang terkutuk? Jangan ini kita clearkan. Loh, Iman ketakutan Anda. kan? Ketakutan kan? Kira-kira enggak. Kira-kira. Loh, gereja, Yakin kenapa dengan kamu keimanan ketakutan? Kenapa kamu Anda? Bukan ketakutan? ketakutan. Enggak ada ketakutan saya, enggak ada Oke, ketakutan. sekarang saya tanya. Apakah kamu meneladani gini, Yesus? belum- Tenang, belum tenang, clear. tenang. Dengan- Kalian kan dengan senang, pengakuan Anda Muslim mengikuti senang, tenang, Yesus. tenang, tenang. Dengan pengakuan Anda Muslim kan mengikuti sangat Yesus, makanya senang kita clearkan kalau ini. misalnya ada pernyataan saya yang mengatakan Yesus menghambakan diri, gimana mentuhankan sih? Bapa. Kalian senang sekali kan? Seolah-olah ada kebenaran Islam di situ. Begini. Yang jadi masalah, apakah Muslim mengikuti Yesus? Mentuhankan Bapa di sorga? Adakah Muslim mentuhankan Bapa di sorga? Tidak, Muslim itu tetap saja agama yang mentuhankan setan yang terkutuk. Yang di... Anda. Ada sih, mana? Terus deh gini. dengar, Terus dengar, dalil tenang, Galatia 13 itu siapa yang terkutuk? Tenang. Anda kan mengatakan Coba, kepada sebentar, kami sebentar, menyembah sebentar, makhluk. tenang. Gimana? Gini, siapakah yang menginginkan manusia berbuat dosa? Tuhan yang benar atau setan? Dalam Al-Qur'an tidak ada Tuhan yang menginginkan manusia berbuat dosa. Saya ulangi, Maaf, sobat, saya ulangi lagi. Nih, Tenang. Saya bacakan Tenang, dalilnya. tenang. Tarik napas Bentar, Edis. saja. Saya bacakan dulu dalilnya. Tarik napas Reja, hembuskan. Iya, weh, Tarik napas, Reja, tarik napas biar tenang, tarik napas. Tarik napas. Saya bacakan dulu dalilnya, Edis. Tarik napas dulu. Bacakan dulu dalilnya, Edis. Tarik napas. Udah kejang-kejang deh nih. Biar tenang. Tarik napas. Makanya dia Hembuskan. gak berani naikin saya. Oh, nggak Makanya berani, dia ini aja kamu naikin sudah saya saya. naikkan Kenapa? gimana sih? Dis, Dengar. Kamu kan sudah saya naikkan di sini, kok kamu bilang nggak berani, gimana sih? Apa yang terjadi kepadamu, Reza? Ini saya baru ubah nama saya ini, Dis. Saya baru ubah nama akun TikTok saya. Baru saya ubah hari ini. Emang kamu pernah naik namamu Reza? Nggak pernah. Kemarin saya naik di Komalmu, tapi kamu nggak naikin saya. Nggak ada, saya lihat Bahkan nama saya Reza. tunggu Komalmu. Sampai 2 jam saya tunggu. Dengar. Dis. Sampai Saya ulangi 2 jam dulu. saya tunggu. Tenang, Saya punya bukti. tenang. Reza, Saya tenang. punya buktinya di sini. Reza, tenang. Kita fokus, mau fokus? Iya, fokus, makanya kita clearkan dulu keimananmu. Baik, Baru tenang. ke saya. Begini, tenang. Kalian umat Muslim sangat senang dengan pengakuan saya bahwa Yesus punya Tuhan. Senang kalian kan? Bukan seolah-olah. Tenang. Saya lagi bicara, nanti Gimana gantian sih Anda waktumu. Gimana sih? Kalian sangat Bukan senang dengan ini, Dis. pengakuan. Kamu kalau bicara terus begini, yang mau kita dengar apa? Oke, silakan ya. Kalau saya hostnya, kamu ikuti. Nanti kamu saya kasih kesempatan Iya, bicara. Silakan. Baik. Ketika saya mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan atau punya Tuan, siapa Tuan atau Tuhannya Yesus? Yaitu Bapa di sorga. Itu tidak bisa diingkari setiap orang yang baca Bible. Karena jelas di dalam Bible Yesus menyerahkan ketaklukan, ketundukannya. Dia berdoa kepada Bapa di sorga.
Maka secara kaidah bahasa Yesus membuat dirinya tahluk kepada Bapa di surga. Makanya dia bertuhankan atau bertuankan kepada Bapa di surga. Oke, berarti gugur Yesus dan Bapa adalah satu. Berarti gugur Allah itu menjelma menjadi manusia. Di dalam Bible mana yang mengatakan Bapa menjelma menjadi manusia? Tidak ada dalam Bible Bapa menjelma jadi manusia. Dengar. Dengar Bapak ya, Kristen di bawah tidak ada Allah itu menjelma menjadi manusia. Oke. Baik, inilah makanya saya bilang begini. Begini ya. Reza. Berarti gugur Kamu ini Allah dan Yesus itu adalah satu. Oke. Sip, 2 gugur. dengarkan ya. Kamu ini kebiasaan mendengarkan pengajaran Kristen yang salah. Lalu kamu serang pengajaran Kristen yang salah itu. Makanya kalau belajar Kristen, tenang. Makanya kalau belajar Kristen, kamu belajarnya sama Kristen yang benar. Jangan sama belajar Kristen sama orang yang baca Bible saja nggak pernah. Di dalam Bible tidak pernah ada Allah menjadi manusia. Kalau ada di dalam Bible Allah menjadi manusia, saya lompat dari Monas. Nggak ada. Di dalam Bible di dalam Bible itu firman itu menjadi manusia. Nggak ada di situ Allah menjadi manusia, nggak ada. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Apakah Bapa di surga menjelma menjadi manusia? Tidak ada. Bible tidak pernah bilang begitu. Yang Bible katakan firman itu yang menjadi manusia. Nah, sekarang begini. Ketika sang firman itu menjadi manusia, apakah sang firman itu dia tidak berdoa, tidak menaklukkan, tidak taat kepada Bapa di surga? Jawabannya jelas bahwa tenang. Kamu kan mau belajar, biar saya ajarin. Enggak, saya mau bantah narasi Anda. Saya mau bantah. Nanti saya kasih kamu bantah. Tenang. Nanti kalau sudah selesai saya kasih kamu bantah. Saya kasih nanti kamu bantah. Dengar Reza. Gini. Ketika Yesus menjadi manusia, firman menjadi manusia, apakah Yesus itu seorang ateis? Jawabannya tidak. Yesus berdoa, takluk, tunduk, mengikuti kehendak Bapa di surga. Makanya dia menjadi hambanya. Ya. Nah, sekarang ketika saya katakan demikian, umat muslim bersorak-sorak seperti orang tidak waras. Yang menjadi pertanyaannya sekarang begini, apakah kalian mengikuti Yesus mentuhankan Bapa di surga? Coba. Apa sih mentuhankan Bapa di surga? Beda, bukan Bapa namanya. Emang siapa yang namanya dia Bapa? Saya tanya Anda. Makanya saya bilang, lalu kenapa kalian bersorak-sorak? Kebenaran apa yang ada? Kebenaran apa yang ada dalam agama Islam ketika saya katakan demikian? Orang kamu saja tidak mentuhankan Bapa di surga kok gimana? Iya, kami baca Biblemu. Anda katakan kami bersorak-sorak. Apa sih Anda ini? Saya baca Biblemu, kamu tadi bilang Biblemu. Rekam. Kebenaran Islam apa yang muncul dari situ? Soalnya begini, Dis. Banyak hambamu, dengar, Dis. Banyak hambamu. Kebenaran Islam apa yang muncul dari statement saya itu? Karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Gimana sih Anda ini? Anda jangan salahkan saya. Bukankah hampir setiap hari kita bicara di sini mengenai Yesus itu tidak punya Tuhan? Jangan salahkan saya. Salahkan umatmu yang mengatakan Yesus itu tidak punya Tuhan. Siapa orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus tidak punya Tuhan? Banyak, Dis. Banyak. Saya ini buka komal juga, bukan hanya Anda. Ya, makanya begini. Kamu kalau belajar orang Kristen yang naik di komal saya mengatakan bahwa kamu kalau belajar tenang. Kamu kalau belajar sama orang Kristen, kamu jangan tanya sama orang Kristen yang nggak pernah baca Bible. Gimana sih saya mau belajar sama Kristen? Ini diskusi loh, bukan kita saling belajar tukar-tukar. Ini bukan diskusi, saling adu argumen. Kira-kira kitab suci siapa yang sinkron? Begitu, Dis. Bukan saya belajar sama Kristen. Reza, saya mau belajar apa? Yang saya tanyakan sama kamu ini begini loh. Kamu ini ingin membuktikan bahwa Yesus punya Tuhan. Yaitu siapa Tuhannya Yesus? Yaitu Bapa di surga. Yang jadi masalah adalah tenang. Kan hamba Tuhan. Dalam Biblemu akan hamba Tuhan. Iya, betul itu. Itu betul. Yang jadi masalah, kenapa kamu masih Islam? Itu yang menjadi masalah. Yang jadi masalah itu kenapa Anda menuhankan Yesus? Loh, yang jadi masalah itu kenapa Anda menuhankan Yesus? Coba. Sedangkan dia punya menuhankan Yesus itu perintah daripada Bapa di surga. Bapa di surga yang memerintahkan untuk mentuhankan Yesus. Gimana sih kamu itu? Mana perintahnya biar kita buka di sini? Mana perintahnya biar kita buka? Makanya saya bilang mentuhankan itu apa? Enggak, mana perintahnya dalam Bible biar kita buka di sini sama-sama kita bacakan. Baik. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Jangan, dalil Biblemu. Baik, yang barusan kamu bacakan tadi apa? Barang siapa mengasihi aku, ia melakukan segala perintah-perintahku. Betul nggak? Yang barusan tadi kamu baca.
Yang barusan tadi kamu baca, barang siapa Nggak ada saya baca mengasihi apa-apa. aku, ia melakukan segala perintah-perintahku. Betul atau tidak? Nggak ada saya baca apa-apa, Dis. Belum ada saya baca apa-apa. Baik, saya akan bacakan. Waduh, Nah, memang mana dalilnya? Biar orang kita buka di besar, sini. Ya kita harus bersabar teman-teman ya. Ya memang saya harus sabar juga ngomong sama Kristen. Kita ini sudah berkali-kali membahas masalah itu, tetapi kamu tidak nyambung-nyambung juga, Reza. Loh, Ya. coba nyambungkan saya. Yang masih waras ini nyambungkan coba saya. Karena saya tidak mau mengikuti 1 Korintus 4 nomor 10. Kalian bodoh karena Kristus. Nah, gimana? Oke, kamu ada Bible di situ? Ada, biar saya buka di sini. Oke, coba buka Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 yang kamu baca tadi barusan. Silakan. Yohanes 15 nomor punggung 10. Ah, ini Dis, jangan lari ya. Coba baca. Kalau kamu menuruti Kegirangan orang Islam ketika saya katakan Yesus punya Tuhan. Sedangkan saya mengatakan Allah punya Tuhan, kalian gak kegirangan. Ya silakan. Siapa yang kegirangan, Dis? Jangan menjustis begitu, nggak baik. Kenapa tadi kamu kegirangan? Rekam ya. Kalian pikir Karena kebenaran begini, Islam Dis. muncul dari situ? Karena begini, Dis. Coba sebentar, baca dulu. Yohanes pasal 15. Baca. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti Yohanes aku pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Iya, ini. Oh, Ini bukan. bisnis, ayat Yohanes 10. pasal yang ke-15. Salah. Yohanes pasal yang Berapa? ke-15 ayat yang ke 14 ayat 15 ketukar. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Oh, ini 15 ya. Oke, TB. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke. Nah, iya memang. Di situ ada nggak menuruti segala perintah Muhammad? Perintah Yesus. Iya, perintah Yesus ini. Makanya saya tanya Anda, perintah Yesus itu apa? Baik. Nih, makanya kamu paham bahasa saya dulu. Ketika kamu menuruti segala perintah seseorang, itulah yang dimaksud mempertuhan itu, menjadikannya Tuhan. Nah, Yesus juga menjadikan Bapa di surga itu sebagai tuannya, sebagai Tuhannya, karena Yesus melakukan segala perintah Bapa di surga. Nah, sekarang Yesus memerintahkan supaya kita menuruti segala perintahnya. Kita juga harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Tuhan kita. Bentar. Yang jadi Punya masalah, dengar, tenang dulu. Yang jadi masalah di sini itu adalah kenapa kita debat kusir terus? Karena kalian tidak tahu mempertuhan itu apa. Itu dari dulu yang sudah saya bahas di sini sampai bosan. Oke. Saya kejar Anda. Oke, sekarang Perintah Yesus. tenang dulu. Sekarang saya Perintah tanya Yesus kamu. dulu apa? Sekarang saya tanya perintah kamu. Yesus itu apa? Ketika kamu Perintah menuruti Yesus itu segala apa? perintah iblis, berarti kamu mempertuhan siapa? Reza, ini pertanyaan terakhir nih. Kalau kamu nggak jawab juga, berarti kita sudahi diskusi kita. Kalau ada Enggak, seseorang begini, Dis, menuruti makanya segala perintah kita- iblis, tenang. Ini Kalau gimana ada ini? seseorang yang Nggak bisa menuruti diskusi segala ini, perintah Man. iblis, maka dia mempertuhan iblis itu atau tidak? Banyak orang yang mempertuhankan, bukan hanya iblis. Saya tidak tanya itu, Pohon saya pun tidak bisa tanya banyak. dituhankan. Jikalau ada seseorang yang menuruti segala perintah iblis, dia menjadikan iblis itu sebagai Tuhannya atau tidak? Bukan mempertuhan, tapi mengikuti hawa nafsu. Bukan mengikuti mempertuhan. iblis. Nah, kalau gitu kita nggak usah diskusi lagi. Jalan. Kalau diskusi kita nggak usah Jangan diskusi dulu, lagi. Kau di sabar. bawah sana, kau tidur di bawah sana. Kita ini sudah membahas mempertuhan itu sampai ratusan kali. Orang sudah malas. Orang sudah jenuh bahas itu. Yang jadi masalah adalah kalian tidak tahu mempertuhan itu apa. Itu masalahnya. Ketika kalian baca Bible, Yesus jelas-jelas di dalam Bible itu mempertuhankan Bapa di sorga. Karena dia menaklukkan dirinya kepada Bapa di sorga. Dia melakukan semua perintah Bapa di sorga itu. Itulah makanya Yesus mempertuhan Bapa. Mempertuhan aja kalian tidak tahu, gimana kita mau diskusi. Saya bilang Yesus punya Tuhan, kalian euforia seolah-olah kebenaran Islam muncul di situ. Gimana sih kalian ini? Bukankah sudah saya katakan berkali-kali tema tentang mempertuhan itu? Kalau kamu masih tidak tahu juga mempertuhan, makanya bagusan kamu mandi lumpur. Mandi lumpur. Gimana sih mempertuhan aja tidak tahu? Ah, silakan Erik Ranggung. Yesus punya Tuhan, senang. Hore, Yesus mengaku Yesus punya Tuhan. Kadrun. Selamat malam, Edis. Oke, Erik Ranggung. Apa?
Karena kamu kan sudah sering diskusi dengan saya nih, Erik Ranggung. Harusnya kamu udah mending lah ya. Seharusnya. Erik Ranggung. Ada apa? Orang bisa nggak ganti ibunya atau ganti yang melahirkan dia? Nggak bisa. Karena udah dilahirkan kan? Mau di gimana pun nggak bakal bisa. Bisa nggak dia masuk kembali ke rahimnya, terus balik lagi ke rahimnya orang? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya orang tidak bisa ganti ibunya. Betul? Betul. Nah, orang bisa nggak ganti Tuhannya? Tuhan itu satu, nggak bisa diganti, nggak boleh diganti-ganti. Bukan nggak boleh. Bisa tidak orang ganti Tuhan? Contoh. Kalau Erik dulu Islam, terus masuk Kristen, ganti nggak Tuhannya? Ya diganti itu namanya. Berarti Tuhannya bisa ganti nggak? Bisa nggak orang mengganti Tuhannya? Mengganti Tuhan dalam Islam itu murtad namanya, kafir. Susah banget. dengerin. Erik, tenang. Saya mau ajarin dulu orang Islam ini berpikir ya. Erik seorang Islam. Lalu Erik masuk Kristen. Ketika Anda masuk Kristen, Anda ganti ibu nggak? Nggak ganti. Ganti Tuhan nggak di situ? Ya pasti ganti dong. Ganti Tuhan, artinya Tuhannya udah berbeda, bukan yang itu lagi, betul? Itu sudah menjadi keyakinan yang baru, Edis. Nah, makanya saya bilang, Tuhan itu bisa diganti. Anda bisa ganti Tuhan Anda, tapi ibu Anda nggak bisa ganti. Artinya apa? Tuhan itu artinya sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan dirimu. Itu pengertian mempertuhan itu. Itu sudah saya jelaskan ribuan kali. Ribuan kali. Ketika kamu menjadi seorang Islam, kamu menaklukkan dirimu kepada Muhammad. Karena kamu membuat Muhammad sebagai orang yang mengatur hidupmu. Muhammad suruh kamu cium batu ke Arab, siap? Siap Muhammad. Muhammad suruh kamu minum kencing, siap? Makanya Islam itu adalah orang yang menuhankan Muhammad. Sedangkan Kristen adalah orang yang menuhankan Yesus. Nah, lalu saya bilang, saya membuat pernyataan. Yesus punya Tuhan. Dia menuhankan Bapa di surga. Islam senang-senang. Hore. Edis ngaku Yesus punya Tuhan. Tenang dulu. Sejak kapan ada kebenaran Islam muncul karena Yesus mentuhankan Bapa di surga? Oke, udah. Saya ngomong gini, boleh nggak? Gini, saya mau kasih tahu. Apa artinya Yesus punya Tuhan? Karena Yesus, dia menaklukkan dirinya kepada Bapa di surga. Dia menuruti kehendak Bapa di surga. Itulah definisi Yesus menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhannya. Pertanyaan saya kepada Anda. Apakah Muslim menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan atau Tuhannya dengan cara melakukan kehendaknya? Tidak. Nah, kalau tidak, saya jawab dong. Boleh saya ngomong? Sebentar, ini udah mau sampai kepada intinya. Intinya adalah bahwa umat Islam itu tetap saja mempertuhankan Muhammad dan Allah. Yang jelas-jelas dalam sudut pandang saya, ketika saya mendalami agama Islam, Allah itu adalah setan dan Muhammad adalah utusannya. Jadi kalian itu tetap berada dalam kesesatan. Edis, kapan saya ngomong ini? Silakan. Dengar gini ya. Dengan pernyataan Edis tadi yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan di surga, itu bukan berarti kami baper bahwa Islam itu benar, bukan begitu. Tapi enggak begitu kok reaksinya orang-orang. Hore katanya. Dengan saya ngomong itu membuktikan bahwa terbuktilah sekarang bahwa Kristen itu memang mempunyai 3 Tuhan, bukan menyembah Tuhan yang esa. Itu yang menjadi kebanggaan kami. Terbukti bahwa Kristen itu menyembah Tuhan yang 3. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh. Artinya terbuktilah bahwa Kristen itu berbohong yang mengatakan Tuhan Esa ternyata 3. Itu bukti dari pernyataan Edis yang mengatakan Yesus punya Tuhan di surga. Paham nggak? Oke, sudah? Sudah? Nanti yang ngomong. Oke, baik. Oke, kita kemarin sudah ngobrol ya. Kamu mengatakan Yesus, Kristen punya 3 Tuhan. Bapa, kemudian Yesus, dan Roh Kudus. 3-tiganya dipertuhankan atau dipertuankan. Oke, nggak salah. Sekarang begini. Kemarin kamu sudah mengakui di hadapan saya dan di hadapan orang-orang. Muhammad itu adalah Robnya umat Islam, betul? Basi. Coba kamu jawab dulu, Muhammad itu Robnya umat Islam, betul atau salah?
Saya tanya dulu, apa itu Rob? Aduh. Apakah Muhammad itu Robnya umat Islam? Kalau kau nggak jawab ini sudah, kau saya turunkan. Muhammad Robnya umat Islam, salah atau betul? Muhammad Robnya umat Islam, salah atau betul? Edis nggak tahan sama saya ya. Takut dia ini. Nggak tahan sama saya. Kenapa kamu menyalah-nyalahkan saya kalau Bapak di surga Rob kami, Yesus Rob kami, Roh Kudus Rob kami, sementara Robmu saja Allah dan Muhammad. Kamu ya. Islam itu membenarkan makanya dia bangga. Oke, terakhir nih. Kalau kau nggak jawab berarti selesai kita. Kalau kau nggak jawab berarti kita selesai. Apakah Muhammad Robnya umat Islam? Saya nggak tekan. Kau tidur di bawah sana. Di bawah sana tidur. Heran saya. Di dalam Bible dikatakan apa? Tuhan itu Esa. Tuhan di situ huruf besar semua. Itu merujuk kepada Yahweh, Bapa di sorga. Dia Esa. Bagaimana cara mempertuhan dia yang Esa itu? Ya harus mempertuhan Yesus yang diutusnya. Ya harus mempertuhan Roh Kudus. Mempertuhan itu apa? Membuat diri kita takluk kepadanya. Bapa di sorga mengutus Yesus supaya semua orang menaklukkan diri kepada Yesus. Makanya Yesus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Kali nggak nyambung-nyambung, makanya kurangin bentur-benturin kepala ke ubin. Tuhan itu Esa. Kata Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di sorga. Apa arti Esa itu? Esa itu artinya di situ tiada yang seperti Dia di antara para Allah. Siapakah yang seperti Engkau ya Tuhan di antara para Allah? Artinya Tuhan itu Dia satu-satunya, beda sendiri, tidak seperti para Allah di negeri Mesir. Itu konteksnya itu seperti itu. Begitu. Jadi Bapa di surga itu yang Esa itu, Dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia. Supaya apa? Supaya setiap orang menjadikannya sebagai Tuhan. Supaya kalian menaklukkan diri kepadanya. Nah, iblis ingin melakukan hal yang sama. Iblis melakukan hal yang sama. Iblis ingin, ini dalam sudut pandang kami nih. Iblis atau setan ingin semua manusia mempertuhankan Muhammad, ngikutin, taat, tunduk kepada Muhammad. Akhirnya jadi seperti itu. Gimana sih kalian ini? Jadi kekristenan itu ditiru oleh setan. Diikut-ikuti oleh setan. Nah, setan mengutus seseorang, namanya yaitu tadi, supaya semua orang mengikuti dia, menjadikan dia Tuhannya. Itulah bagaimana setan dituhankan. Akhirnya setan dituhankan dengan perantaraan manusia itu tadi. Begitu, susah amat sih kalian ini. Sekarang, makasih Kak Simoni, makasih. Sekarang begini, di dalam kekristenan itu dikenal yang namanya Roh Kudus atau Roh Suci, Roh Tuhan. Ketika Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu hinggap di hati seseorang, menguasai seseorang, mengendalikan seseorang, itu artinya seseorang itu sedang mempertuhan Bapa di sorga. Jadi mempertuhan Roh Kudus itu, yaitu cara mempertuhan Bapa di sorga. Mempertuhan Yesus itu cara mempertuhan Bapa di sorga. Bagaimana cara kita menaklukkan diri kepada Bapa di sorga? Ya harus menaklukkan diri kepada Roh Kudus. Gimana sih? Makanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Pahamin begitu saja nggak bisa. Makanya kurang-kurangin benturin kepala ke ubin. Gitu loh. Wajib kau jadikan Yesus sebagai Tuhanmu. Wajib kau jadikan Roh Kudus sebagai Tuhanmu. Yang kau tak tahu apa itu menjadikan sebagai Tuhan. Itu yang kau tak tahu, itu penyakitnya di situ. Gimana sih? Oke, silakan naik lagi. Kita kasih naik, ada Usman. Ya, Usman. Bagaimana cara setan dipertuhan? Dengan cara mengikuti roh jahat yang ada di hatimu. Ketika kau dikuasai roh jahat, kau taklukkan dirimu kepada roh jahat itu caramu mentuhankan setan itu di situ.
Nah, di dalam sudut pandang saya, ketika kamu menaklukkan diri kepada itu, si anu itu, kau taat sama dia, patuh sama dia, kau ikuti dia, itu sebenarnya cara mempertuhan setan. Gimana sih? Silakan. Usman. Usman? Oke, dia tidak, kita turunkan lagi ya. Silakan. Yang muslim, silakan. Kalian ajukan permintaan, patahkan argumen-argumen saya. Silakan. Tidak sadar-sadar kalian ini mempertuhankan Allah dengan perantaraan Muhammad. Ya, silakan. Siapa ini namanya ini? Amru, ya silakan. Halo? Amar. Halo, Amar? Terdiam, tidak berani berkata-kata. Ayo, silakan. Kalau kalian tanya sama saya, apakah Muhammad itu adalah manusia? Jelas, Muhammad anaknya Aminah. Apakah Muhammad itu Tuhan? Jelas, Muhammad itu Tuhan. Tuhannya orang Islam. Masalahnya kalian tidak tahu yang dimaksud Tuhan itu apa. Di otak kalian Tuhan itu adalah zat tertentu. Itu masalahnya. Makanya diskusi kita menjadi buntu. Karena kamu tidak paham pengertian kosakata Tuhan. Di dalam otakmu Tuhan adalah zat-zat partikel tertentu. Padahal Tuhan itu adalah kata atau kosakata bahasa Indonesia yang artinya adalah Tuan. Tuhan dengan Tuan itu sebenarnya kata yang sama. Cuman orang sekarang tidak tahu itu. Itu masalahnya. Gimana? Oke, kita kasih naik ada... Sekali lagi ya, kita kasih naik ada... Sebentar, ini namanya siapa ini? Mengeja namanya ini. Amu, siapa? Namamu siapa ini, bro? Halo? Kenapa kau bisukan suaramu, bro? Kalau kamu mau naik, silakan. Nyalakan kamera. Kamu kalau mau bikin laporan, percuma, saya kasih tahu. Ya, di bawah sana kamu naik tapi diam-diam. Ya, inilah, laporkan ke TikTok karena begini. Karena apa? Makasih Kak Simoni, makasih. Karena apa? Mereka tidak bisa lagi membantah argumen, mereka tiada sanggup dan tiada mampu. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Mundar Mandir. Yo, Mundar Mandir. Oh, Emilia Fawaz. Silakan Emilia Fawaz. Muslim atau Kristen? Oke, Usman. Halo Usman. Halo. Ya, Muslim bang. Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Bisa coba nih. Nyalakan kamera bang. Siap. Rasa ini yo. Nah, gitu kan enak. Bisa apa yang mau Anda sampaikan bang? Karena pertanyaan dah, aku bisa bilang pertanyaan. Bahasa Indonesia bang, bahasa Indonesia. Oh siap. Abang ada pertanyaan apa atau apa gerangan Anda naik ke sini? Iya. Coba bang, itu ada lampu itu, coba geser sedikit, biar tidak kena lampu itu, silau. Nah, coba geserin. Nah, gitu kan keren ya. Ayo silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Jangan pertanyaan. Pertanyaannya adalah kenapa kalian menjadikan setan sebagai Tuhan kalian? Bang, kenapa kalian mempertuhankan setan yang terkutuk?
Tidak tahu lek menuano setan tidak. Baik. Pelan-pelan ya kita ajarin ya orang Islam ya, kita ajarin. Baik. Bang, siapa yang menginginkan supaya manusia berbuat dosa? Setan atau boleh nih. Siapa yang menginginkan manusia berbuat dosa? Setan atau bukan? Setan ya. Setan. Oke. Allah ingin nggak supaya manusia berbuat dosa? Ya nggak ingin lah. Nah, Allah itu menciptakan manusia untuk berbuat baik. kalau kalian nanti tidak berbuat dosa, dimusnahkan nggak sama Allah? Loh, manusia itu kalau baik itu bisa kekal nanti di alam akhirat. Baik. Ya kalau dia mengikutin setan kayak kamu ya, baik. Dicemplung nang rokok. Baik. Lah muka kamu kan kayak setan itu. Coba buka mata kamu itu. Paling mata kamu menonjol itu paling kamu itu anak buahnya. Sungguh sangat nekat. Baik. Kacamatamu buaan coba. Baik. Kalau berani ayo. Apa ide ini? Kita akan bukakan ayat. Kacamata kamu itu loh. Mungkin mata kamu itu menonjol satu kayak. Oh iya. Baik. Saya putarkan kamera saya ya. Nanti biar kalian tahu bahwa tenang. Jangan marah-marah, Bang. Nanti kalian akan saya tunjukkan bahwa kalian ini adalah penyembah setan. Ya. Baik. Tetapi setan itu pinter. Setan ini pinter, Bang. Setan ini menyamar. Oke, saya bacakan dulu ya. Ini hadisnya. Saya bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian. Allah akan musnahkan kalian. Dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Lalu mereka pun minta ampun kepada Allah. Dan Allah pun mengampuni dosa mereka. Jadi Allah ini adalah setan yang menjelma menjadi Tuhan. Kenapa? Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau setan memerintahkan langsung untuk berbuat dosa, nanti ketahuan. Jadi caranya begini. Kalau kalian tidak bikin dosa, kalian akan dimusnahkan. Karena Allah senang dengan orang yang bertobat. Makanya berbuatlah dosa supaya bertobat dan diampuni. Inilah cara setan bekerja. Otakmu kok kayak kacang. Coba, betul nggak? Di sini Allah, tenang. Allah senang mengampuni dosa nggak? Allah senang mengampuni dosa nggak? Loh, Allah itu senang sama manusia yang dia itu bertaubat. Oke, supaya bertobat maka harus berdosa dulu nggak? Loh, memang iya makanya saya bilang inilah setan yang sebenarnya. Amanmu itu loh. Ini setan yang sebenarnya karena apa? Supaya nanti memohon ampun dan dosanya diampuni, maka bikinlah dosa dulu. Allah menciptakan manusia tujuannya buat apa? Ayo. Allah menciptakan manusia tujuannya untuk beribadah kepadanya. Ibadah ngapain? Enggak butuh. Wama khalaqtul insan wal jin illa liya'budu. Itu ayatnya dalam Quran. Goblok gendeng. Allah enggak butuh. Baik, saya balikan dulu kamera saya. Tenang. Sabar. Emang Allah butuh sama manusia? Allah enggak butuh, goblok. Baik. Kita bukan ngomong masalah butuh atau tidak butuh. Begini. Nah, aku bertanya sama kamu. Begini, tenang. Apakah Allah senang kalau manusia tidak berbuat dosa? Loh, Allah itu nggak senang. Allah nggak senang. Oke, artinya Allah senangnya manusia berbuat dosa dan memohon ampun, betul? Tujuan Allah menciptakan manusia itu ya. Paham jangan kamu? ke tujuan dulu, jangan ke tujuan. Gini, tenang, Usman. Tenang. Kamu itu selalu menghina Islam kamu itu. Menghina di mana? Saya tidak. Tembaknya nggak pernah diganti itu. Saya tidak pernah menghina Usman. Kamu itu mengejek. Kain kafannya Muhammad yang tidak pernah diganti sampai sekarang. Gimana sih? Kenapa kok sempak toh? Nggak punya celana ya Tuhanmu ya? Tuhan tuh sampai sekarang masih pakai kain kafan di kuburan. Gimana sih si Usman ini? Kamu malu menyembah manusia. Ya, manusianya nggak pakai baju lagi. Ya Rasulullah yang ada di kuburan, ya Rasulullah yang ada di kubur, ya Rasulullah yang pakai kafan, ya Rasulullah kapan? Gimana sih? Kok marah-marah? Jangan marah-marah. Nggak kayak Tuhan kamu. Tuhan kita kamu fokus ya, fokus. Jangan lari kemana-mana dulu, Usman. Jangan fokus. Jangan celana habis. Tuhan kamu pakai ngamuk dia.
Usman. Kamu Yang harusnya dipakaikan celana itu Muhammad, sampai sekarang dia masih di kuburan. Iya, Muhammad itu manusia. Kenapa kau tuhankan dia? Kenapa Muhammad yang hanya manusia, anaknya orang, kenapa kau tuhankan dia? Itu memaksa. Memaksa. Oke, kepada siapa kamu menundukkan diri? Kepada siapa kamu menaklukkan dirimu? Kan kepada dia, kepada anaknya Aminah. Tidak akan bisa mempengaruhi otak Islam, otaknya orang Islam. Betul tidak? Kamu berseru-seru ya Rasulullah. Ya Rasulullah, anaknya Aminah. Betul nggak? Keluar-keluar. Betul nggak kamu mempertuhan? Betul nggak kamu begini kepada anaknya Aminah? Ya anaknya Aminah, ya Rasulullah. Bener nggak? Inilah teman-teman yang ini kualitas kayak gini. Kenapa kamu itu marah-marah, Usman? Coba diskusi yang baik dulu. Bisa diskusi yang baik nggak? Aku membantah, soalnya kamu selalu mengejek orang Islam, selalu mengejek Islam. Mengejeknya di mana, Usman? Coba mengejeknya di mana? Nabi Muhammad, saya ini hati saya terketuk. Padahal saya ini adalah orang bodoh, orang yang tidak sekolah. Ya pantesan kamu masih Islam. Kamu sudah mengakui kan kamu orang bodoh? Kenapa? Itu Yesus itu loh, sempaknya tolong diganti. Tidak ada Yesus pakai sempak terus. Tidak ada dikatakan Yesus naik ke surga. Yang harus kamu ganti itu kain kafannya Muhammad. Gimana sih? Itu loh patungnya itu loh, tolong aku minta tolong diganti tuh biar pantas gitu loh. Otakmu gimana? Nggak ada di gereja kami patung-patungan, nggak ada. Oh itu patung sempakan toh. Iya itu yang kamu sembah. Nggak ada di gereja kami patung-patungan, nggak ada. Aku Cok. Marah-marah sih Usman. Punya malu orang. Usman, kamu jangan hina Muhammad. Muhammad manusia yang menghina Muhammad siapa, Usman? Ya, coba itu hina. Coba di mana? Tunjukkan satu hinaan atau fitnah saya kepada Muhammad di mana? Coba. Lupa, saya ini pelupa kok. Saya lupa. Iya, karena memang tidak ada. Gimana? Mengejeknya di mana? Coba tunjukkan. Apa pokoknya sering wis. Makanya aku ini sering tapi tidak ada. Bagaimana ini, Usman? Begini Usman, dengerin saya. Apa? Ketika kamu mempertuhankan Allah, maka kamu wajib membuat dosa. Supaya apa? Supaya kamu nanti dosamu diampuni sama Allah, betul? Tunjukkan gimana? Kalau wajib, baik. Wajib. Nih, wajib saya tunjukkan. Dosa. Baik, saya tunjukkan. Harus wajib. Saya tunjukkan. Nih. Baik. Kamu bisa baca ya? Bisa baca kan? Bisa. Baik. Saya akan tunjukkan satu hadis di mana Allah itu akan memusnahkan sebuah kaum kalau dia tidak berbuat dosa. Tenang, jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Nanti kamu akan dimusnahkan oleh Allah kalau tidak bikin dosa. Baik. Otakmu kayak kacang, cara berpikirmu itu. Marah-marah. Ya, silakan baca yuk, Usman. Baca yuk. Mana wajib? Baca no, nggak bisa aku. Tidak bisa baca. Seperti Muhammad ternyata buta huruf. Baik. Buta huruf ya. Baik. Tenang. Baik. Aku yang bodoh. Hadis Sahih Muslim nomor 4934. Allah mewajibkan berbuat telah dosa. menceritakan kepada kami kutaba dan seterusnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dia bersabda apa? Seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit, niscaya Allah akan menciptakan suatu kaum yang melakukan dosa untuk diberikan ampunan kepada mereka. Jadi Allah ini hobinya mengampuni dosa, hobi dia. Jadi kalau ada orang bikin dosa, disitulah Allah akan mengampuni. Makanya saya bilang Allah ini adalah setan nirojim, syaitan yang terkutuk. Sebentar, belum selesai. Tenang. Rasulullah bersabda, seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit pun, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang melakukan dosa untuk diberikan ampunan kepada mereka. Pekerjaan Allah adalah ngampunin dosa. Makanya Muslim wajib bikin dosa. Lagi, masih banyak hadisnya. Tenang. Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Kapok kamu dimusnahin kamu sama Allah. Kalau kamu tidak bikin dosa, dimusnahkan kamu sama Allah. Setelah itu
Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian Allah akan mohon ampun. Kemudian mereka akan mohon ampun kepada Allah dan Allah pun pasti mengampuni mereka. Makanya saya bilang, Bang, Allah ini tiada lain adalah jelmaan setan. Memancing, bagaimana cara setan memancing orang bikin dosa? Caranya nanti kalau bikin dosa kan bisa diampuni. Makanya saya bilang, Bang, berhentilah kalian mentuhankan Allah dan Muhammad. Silakan. Tak bilangin sama kamu ya, kamu menunjukkan itu ya, tapi nggak ada. Ya, tak bilangin, tak ajarin. Jika itu benar, Allah berbuat begitu, masalahmu apa? Masalahnya kalian merugikan orang lain. Masalahnya begini, kalian merugikan orang lain. Masalahmu apa? Merugikan orang lain. Allah yang menguasai, Allah yang mempunyai manusia. Iya, makanya Allah sudah sepantasnya Allah dibuang, diganti. Gantilah Allah yang sebenarnya adalah setan itu harus kalian ganti. Ini tidak bisa berbuat apa sih? Oke, sekarang betul tidak bahwasanya Allah menginginkan kamu berbuat dosa supaya kamu bertobat? Jika itu benar, terserah Allah lah. Ini bukan masalah terserah Allah atau tidak, itu betul. Ya, jika itu benar terserah Allah. Allah berarti kamu meragukan hadis itu? Loh, aku nggak meragukan, aku orang bodoh. Oke, berarti betul bahwasanya Allah menginginkan kamu berbuat dosa supaya nanti diampuni. Terserah Allah. Aku loh walaupun ke neraka. Terserah. Terserah Allah. Terserah Allah, Allah yang berkuasa kok. Tuhan kita tidak membahas dogma, Bro. Usman, kita tidak membahas dogma, Bro. Kita membahas fakta-fakta di dalam agama Islam dan fakta-fakta di dalam agama Kristen. Ketika sampai habis suaranya. Sampai habis aku. Minum dulu, minum, Bang Usman, minum. Dis, gini loh, Dis. Kamu minum dulu. Minum dulu biar ambil air minum dulu. Aku lo makan mie, gitu. Gimana Usman? Gimana? Enggak, gini loh, Dis, kamu itu tak kasih tahu ya, tolong kamu jangan menghina Muhammad. Usman, saya tadi sudah meminta kamu, Usman. Coba kamu, Usman. Coba. Kamu itu dia. Aku cuma kasihan sama kamu. Kamu ya kalau terus-terusan begini, kamu sekali ke Indonesia kamu habis kamu. Beneran. Karena apa? Loh, dibunuh kamu. Beneran. Karena apa? Karena kamu itu selalu mengejek. Nah, ejekan kamu. Mengejek siapa kamu, saya? Mulut adalah racun, pedang. Iya, saya mengejek siapa? Daripada pedang. Saya mengejek siapa? Bilangin kamu. Loh, termasuk aku bisa membunuh kamu. Iya, saya mengejek siapa? Kamu itu sering menghina Muhammad. Oke, tunjukkan satu hinaan saya kepada Muhammad. Aku itu lupa, aku pelupa. Memang aku itu pelupa. Tapi ya berarti kamu halu. Hayalan saja. Ini termasuk hayalan saja. Loh, kenapa saya bilang tidak hayalan saja? Tunjukkan satu. Coba satu. Apa Usman? Apa fitnah saya kepada Muhammad? Tunjukkan satu. Kami itu, aku nggak bilang memfitnah loh ya. Kami itu mengejek. Coba tunjukkan satu ejekan saya. Makasih Kak Ceki. Wih, sudah ada paus, sudah pusing dia. Usman sudah stres akibat melihat paus lewat. Bis. Aku minta tolong, boy. Aku minta tolong biar pantas Tuhan itu ya, tolong dipakein celana itu loh. Biar pantas itu loh. Tuhan dipakein celana. Begini. Ya itu Usman, Yesus itu loh. Begini, Jangan Usman. aja. Usman, kalau kamu tanya sama orang Kristen, orang Kristen, Yesus di mana? Naik ke surga. Mana buktinya? Jadi statementmu itu yang mengatakan pakaikan Yesus sempak, pakaikan Yesus celana dalam, itu statementmu salah. Orang Yesus aja naik ke surga kok. Nah, sekarang, tenang. Biar pantas. Pertanyaan saya sama kamu sekarang, Muhammad di kuburan, betul? Loh, Muhammad memang manusia, bro. Oke, di kuburan. Pertanyaan saya, tenang. Pertanyaan saya, di kuburan dia pakai celana nggak? Loh, pakai kain kafan, nggak ada. Pakai celana nggak dia? Ya pakai kain kafan, bro. Celana pakai nggak? Kain kafan, nggak usah celana. Berarti nggak pakai celana dalam kan? Pakein dia celana dalam. Yang harusnya kalian pakaikan celana dalam itu ya Muhammad, gimana sih? Aduh, kesel goblok arek. Wong aurat iku, bro. Loh, kepriwek to son. Asal dari mana, Bang? Kenapa kamu tanya asal? Madura. Enggak. Kenapa?
Karena penggemar saya banyak di sana. Penggemar Biar saya sapa-sapa dulu. Pembenci. Saya sapa-sapa. Wih, banyak penggemar, buktinya kalian nonton. Kepada are-are Surabaya. Nah, halo penggemar-penggemar. Ya, gitu nah, Enggak diskusi, harusnya kamu tuh dibatasin sih. Usman, saya itu mencoba diskusi yang baik, ya kan? Makanya saya minta sama kamu coba. Kayak itu loh, kayak siapa aku pernah naik itu. Kayak yang ya sama Kristen tapi dia itu baik, enak dia diajak diskusi. Usman, siapa bilang saya tidak enak diajak diskusi, Usman? Kamu terlalu mengejek. Mengejeknya di mana? Coba tunjukkan satu saja. Coba tunjukkan satu, Usman. Kamu masukin gitu loh. Usman, Jadi coba kamu tunjukkan tuh satu fitnah malu saya terhadap sendiri. agama Islam, coba. Salah, aku lupa. Iya, kalau lupa terus ngapain kamu bilang saya fitnah agama Islam? Aku lupa, tapi kalau dendam sama kamu nggak pernah lupa. Kan? Baik Cuma nih, dendam saya kasih aja. tunjuk. Baik. Ini statement-statement saya tentang agama Islam nih. Coba nih. Aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Betul atau salah? Betul atau salah? Ngawur itu. Kamu lu ngawur, Dis. Tuh, dibilang ngawur kan? Usman, kenapa Apa ya? kamu bilang saya ngawur sementara itu jelas-jelas tertulis di dalam kitab kalian? Coba diulangin, aku nggak fokus. Coba. Aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Apa? Kau nak kena sihir itu kau nak kata-kata itu. Nah, konsultasi dulu nih sama ustadznya. Ya Ustadz, bagaimana saya harus menjawab pertanyaan tafsir ini ya Ustadz? Kepala ana sudah pusing. Ana pusing, fulus tidak dapat. Ana menjadi pusing. Sudahlah fulus tidak punya, kantong menipis. Setelah kantong menipis ada faus lewat, ana hanya melihat saja. Yang penting lah mangan sih. Yang penting Usman. makan itu beras, Usman. beras loh, banyak itu. Usman, coba Usman. Apa? Ketika saya mengatakan aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, apakah statement saya itu memfitnah agama Islam? Gak ono nabi kena sihir iku, gak ono. Tidak ada nabi kena sihir. Makanya saya bilang nabi yang kena sihir cuman Muhammad. Ngawur. Gak penting di omonganmu, gak Baik. penting. Baik. Apakah benar nabi kena sihir? Coba dengarkan ya, dengarkan. Benarkah nabi kena sihir? Perhatikan. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kadang istri ingatkan, ya Rasulullah belum ada datang ke tempat kami. Seperti itulah. Oke, tuh dari pernyataan Ustadz Khalid Basalamah. Lihat Abdul Somad. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Oh, yo pernah. Yo, wes melo aku melo wes. Pernah, wes. Pernah. Aku Wah, bersaksi. melo. Ayo, angkat tangan, angkat tangan. Aku bersaksi. Ngapain? Nah, kan mulai kan? Ini tidak bisa dipegang omongannya ini Usman. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Apa sih? Awakmu bersaksi. Aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Yuk. Yo, awakmu bersaksi. Usman tidak ngaku. Yo wes aku ngaku wes. Iya sudah, ya sudah buat pengakuan yuk. Aku bersaksi. Ayo. Aku bersaksi. Gak usah ngono. Wes gak usah ngono lapo ngono. Kok nggak usah ngono gimana Usman? Saya ini kan hanya menyampaikan fakta-fakta yang ada dalam agama Islam. Kenapa Yo, tapi kalian gak usah marah? ngejek dulu. Gak usah ngejek. Mengejeknya di mana Usman? Betul kan dia nabi satu-satunya nabi yang kena sihir? Betul? Wes terserah kamu ya. Udah kalah dia. Ya udahlah Usman. Ya udah ya. Kita sambung lagi ya. Besok-besok ya. Iya, tapi kalau kamu ngejek lagi kamu tak santet kamu. Mengejeknya yang kena santet itu Muhammad. Kalau orang Kristen itu tidak bisa disantet. Yang bisa disantet itu adalah Muhammad. Gimana sih? Guyon goblok. Bercanda. Nabi disantet nih ada nih. Nabi disantet. Oh, ada, nggak percaya. Nabi itu kena santet nih. Inilah kisah Rasulullah disantet selama 6 bulan. Sebelumnya bantu subscribe. Yang mengetik amin di komentar Mimin doakan diberi rezeki melimpah amin. Ketika Rasulullah terkena sihir selama berbulan-bulan, pelakunya seorang dukun Yahudi bernama Kena santet. Aku kasih ngomong ya. Ya. Aku kasih ngomong. Dengerin ya. Semua itu kehendak Allah, Dis. Itu mungkin ya Allah mengizinkan. Allah memberi cobaan ya lewat santet itu ya udah. Usman, di dalam Al-Qur'an ada ayat berbunyi begini. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kuasa atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya.
Betul. Nah, kita tahu setan atau sihir datangnya dari setan, betul? Loh, betul itu dari nafsu setan itu. Oke, bagaimana mungkin kamu percaya Muhammad kena pengaruh setan sementara Al-Quran berkata sesungguhnya setan tidak punya kuasa atas orang-orang yang beriman. Nah, tapi kalau Allah mengizinkan. Artinya Muhammad berarti orang yang tidak beriman, Usman. Udah kan udah mau lari dia tuh, udah dibisukan. Udah terjeda. Oke Usman, kamu sudah terjeda ya? Lihat tangan saya teman-teman ya, terjeda dia. Oke lah, dia sudah terjeda. Jadi kita turunkan ya dia ya. Dia udah ditelepon sama Juma, dia suruh turun. Oke teman-teman ya, mungkin sampai di sini dulu diskusi kita malam hari ini. Kita sambung-sambung lagi besok ya teman-teman ya. Gitu ya. Gimana teman-teman? Apa mau saya lanjut lagi? Mau lanjut lagi atau bagaimana? Kita itu berusaha diskusi yang baik, tetapi umat muslim itu biasanya suka kalap kalau diskusi. Kalap, marah gitu. Untuk apa sih kita marah-marah diskusi? Kita yang baik-baik saja. Gitu loh. Coba silakan. Kalau kalian muslim, ayo naik, kita diskusi yang baik. Coba ayo silakan. Ada nggak coba? Makasih Kak Ceki, makasih. Coba, saya pengen naikkan satu muslim, tapi coba diskusi yang baik yuk. Idah Kemayu. Idah Kemayu. Ya, silakan Idah Kemayu. Muslim atau Kristen? Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ya, tunggu bentar ya. Ya. Saya bantu ya, nyalakan kamera dari sini tuh. Silakan. Ini di mana ini, Bang? Apa itu? Apa itu? Coba kameranya dibalik dulu Bang, biar kenalan dulu Bang. Kamera dibalik dulu, terus perkenalkan diri dulu, silakan. Oke. Oke, Idah Kemayu, begini Bang. Selama Anda nonton tadi diskusi tadi, banyak orang mengatakan saya itu memfitnah, menista agama Islam. Coba Bang, di mana saya pernah memfitnah Muhammad coba? Atau fitnah apa yang saya lontarkan kepada Islam atau Muhammad coba? Oke Bang, yang kan kita ini ngomong kan sesuai data. Oke, kata Bang. Tapi ngomong-ngomong Abang bisa jangan nggak di pinggir jalan Bang, karena suara motor lalu lalang Bang. Oh enggak, ini lagi di pangkas. Oke lah, baik ya, silakan. Jadi kalau kita ngomong sesuai data, apa istilahnya kan ngomong ada bukti gitu loh. Tapi kata-kata pembantahan itu kan ada. Misalnya seperti kayak abang tadi membilang Nabi Muhammad itu disantet, misalnya kan kayak gitu. Jadi kan kata bantahan itu kan ada. Mungkin mereka yang tadi itu tidak tahu bahwa kata bantahannya itu di mana, gitu, ayat keberapa gitu kan. Nah, cuman aku minta penjelaskan sama abang. Ini di mana ini bang? Yesus menyuruh abang minum racun maut kalau apabila abang sakit. Tidak ada di situ minum racun maut kalau sakit. Aduh. Bang. Coba Bang, gini sebentar Bang. Makanya begini, tenang. Saya tuh pengen kalian itu coba kalau baca itu belajar baca dulu yang benar. Nggak ada di situ diperintahkan kalau sakit minum racun itu di mana? Ini buktinya. Silakan. Apa yang mau Anda bahas di situ? Silakan. Nah ini mereka akan memang coba abang baca sendiri. Loh, Anda kan bisa baca. Nanti jangan-jangan Anda seperti Muhammad nggak bisa baca tulis. Mereka memegang ular dan sekalipun siapa itu mereka di situ? Minum racun maut. Nah ini coba abang-abang baca ini di Bibel abang. Ini di mana ini tanggapannya bang? Baik, coba balikan lagi kamera, balikan kamera. Nah, balik kamera. Balik dulu kameranya. Baik. Itu bukan perintah. Tenang Bang. Mau dijawab? Ya, silakan Bang. Baik. Di situ bukan perintah Bang, tapi di situ adalah tanda. Tanda dengan perintah itu beda. Kalau perintah, misalnya Muhammad merintahkan minum kencing, nah itu perintah. Tapi kalau tanda itu begini. Inilah tanda bagi orang-orang yang percaya. Sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan menginjak ular, mereka akan menginjak kalajengking, seperti itu kurang lebih bunyinya kan. Nah, itu sudah terjadi contohnya. Kita tahu contoh orang yang percaya itu siapa? Misalnya Paulus. Ketika Paulus waktu itu sedang terdampar di sebuah pulau,
ketika mereka sedang menyalakan api, di situ ada ular yang memagut tangan Paulus. Tetapi Paulus tidak mendapat celaka. Itulah yang dikatakan tanda. Bang, kalau orang Kristen itu kalau minum racun maut tidak akan mati. Coba Bang tes dulu deh. Ya, itu bukan berarti kita itu sengaja. Artinya apa? Artinya di situ kalau ada orang yang mau mencelakai pun, abang kok ketawanya kayak gitu, ini berbahaya ini. Abang kok ketawanya kok seperti kau melambai. Mencurigakan ini orang ini. Gini. Ya, itulah Bang. Ya, itu bedanya gini. Itu sebagai tanda orang-orang percaya. Mereka itu tidak akan mendapatkan celaka. Sekalipun mereka minum racun maut, sekalipun mereka akan menginjak ular, mereka akan tidak akan celaka seperti itu. Itu sudah terjadi kepada orang-orang percaya. Seperti itu. Jadi kalau Yesus menyuruh merampok rumah orang itu di mana juga itu ceritanya Bang? Coba Bang jelaskan, mau ditampilkan datanya itu. Merampok rumah orang di mana lagi? Aduh, kamu saja tidak pernah buka Bible. Bible Bang dalam ini ke semua. Oke, gini, sebentar. Kamu punya Bible nggak di rumah? Di HP ini Bible Abang ada semua Bang. Mana coba buka? Mana coba buka? Nah, jadi aku buka ya satu persatu ya. Nah, bentar. Coba tunggu. Tunggu sebentar, aman itu Bang. Silakan. Cari di sini ya, tunggu. Katanya ada Bible di situ Bang, gimana? Di HP ini ada Bible-nya Bang, nanti dibuka dulu satu-satu. Nanti ini banyak yang mau dimuntahkan ini, 250 ayat Bang. Ada aplikasi apa di situ? Aplikasi Bible ada? Alah, tunggu sebentar, sabar lu, jangan kejang-kejang Bang, jangan kejang-kejang, sabar. Iya, masalahnya kerjaan kita bukan nunggu-nungguin Bang, sabar mana? Tunjukkan. ChatGPT ya, tahu saya dia pakai ChatGPT. Cari. Ya, cari dulu. Nanti kalau udah ketemu kesini lagi. Ketemu kesini lagi. Oh iya, teman-teman ya. Nih, saya balik dulu kamera saya. Teman-teman, kalau misalnya kalian mencari saya sudah muncul di ChatGPT. Oh iya. Nih, kalau misalnya teman-teman mau mengetik nama saya, lihat ya. Apakah nama saya muncul di ChatGPT? Oh ya, muncul. Siapakah Edis? Nah, nih. Nih ya. Nih, kita buka Google, oke? Ya. Kita ketik di sini, who is Edis? Bentar ya. Sorry, Edis. Aduh. Sidabutar. Ini ya, kita chat GPT ya. Kita ketik chat GPT AI mode. Nah, lihat tuh. Ini AI punya nih, muncul, ya kan? Siapakah? Who is Edis Sidabutar? Edis Sidabutar is an Indonesian Christian apologist, digital creator, political candidate. Kok saya jadi political candidate? Nih, dia memiliki pengikut yang sangat signifikan pada sosial media, di mana dia engage ya, diskusi atau dialog lintas iman dan membagikan pandangan ini nih kan. Seorang apologis dan digital content creator ya. Dia juga dikenal sebagai apologet Kristen ya, yang berpartisipasi dalam sebuah diskusi ya tentang topik-topik agama antar iman ya. Dia juga membagikan video-video diskusinya dalam sosial media yang dikenal sebagai Edis TV. Wah, muncul nama saya di ChatGPT. Ada nama saya di ChatGPT tuh ya. Coba teman-teman ketik aja ChatGPT. Nah, ketik di situ nanti Edis Sidabutar. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu.
Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda, karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur, atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga
Anda sadar? Sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.